Film dimulai pada sebuah aktivitas pagi hari. Sebuah jam alarm berbunyi membangunkan dua orang remaja, pria dan wanita. Di antaranya adalah seorang remaja putri yang bernama Emma, yang merupakan seorang wanita penurut kepada orang tua, yang memiliki banyak teman, pandai bergaul, dan menjadi salah satu gadis terpopuler di sekolahnya. Sementara seorang pria bernama Dan berkebalikan dengan Emma. Dan adalah seorang pria yang selalu membangkang kepada ayahnya, tidak populer, dan dia bahkan tidak memiliki terlalu banyak teman. Mereka berdua bersekolah di satu sekolah SMA yang sama. It's an opportunity, son. You're not staying. You can never be too prepared. This is what you two are like for an 8-day trip. I don't want to know what it's going to be like. Di suatu hari, sekolah mereka sedang melakukan perjalanan ke Trinidad untuk membangun sebuah sekolah untuk anak-anak dan menjelajahi pulau yang ada di sana. Emotion on your shoulders. And a burn. Setelah seharian melakukan kerja bakti membangun sekolah, pada malam harinya Emma diajak menyelinap keluar hotel oleh teman-teman wanitanya untuk menghadiri pesta karnaval pada malam itu di sebuah yacht. Saat pesta berlangsung di tengah laut, tiba-tiba kapal patroli Trinidad datang untuk membubarkan pesta ilegal tersebut dan melakukan razia. Terjadi sedikit kepanikan di antara pengunjung pesta yang membawa narkoboy. Emma yang seorang gadis baik-baik juga merasa sedikit panik. Ketika Emma berada di pinggir kapal, tanpa sengaja ia tersenggol oleh pengunjung lain. Emma kehilangan keseimbangan dan jatuh ke laut tanpa ada temannya yang tahu. Dan yang saat itu juga berada di sana tanpa sengaja melihat Emma terjatuh. Tanpa pikir panjang, Dan juga melompat ke air lalu menarik Emma ke perahu karet speedboat. Dan yang sudah sering bermasalah segera memutuskan tali pengikat perahu karet tersebut dengan maksud untuk menghindari polisi agar tidak menimbulkan masalah baru. Ia berniat akan kembali ke hotel bersama Emma saat mereka sudah jauh dari polisi. Saat kapal patroli polisi dan kapal tempat pesta sudah menjauh, Dan berniat ingin menghidupkan mesin perahu tersebut untuk pulang ke hotel. Namun, alangkah terkejutnya mereka saat membuka penutup mesin perahu, ternyata mesin perahu tersebut tidak ada. Secara bersamaan, badai besar datang mengombang-ambingkan mereka. Keesokan harinya di hotel tempat Emma dan rombongan sekolahnya menginap, terjadi kepanikan saat para guru tahu kalau Dan dan Emma menghilang saat mengikuti pesta karnaval tadi malam. Sementara itu, Dan dan Emma terombang-ambing di tengah lautan yang luas. Mereka mencoba menggunakan handphone mereka untuk menelpon. Namun sayang, tidak ada sinyal sedikit pun. Jadilah mereka terombang-ambing di atas perahu karet mengikuti arus laut tak tahu arah tujuan kemana. Selang beberapa lama, akhirnya arus air laut membawa mereka pada sebuah pemandangan yang cukup membuat Emma bersemangat. Dari kejauhan Emma melihat sebuah pulau kecil. Mereka pun segera mendayung mendatangi pulau itu. Dengan bersusah payah, pada akhirnya Dan dan Emma berhasil mencapai pulau tersebut. Mereka pun segera memeriksa dan menjelajahi pulau itu untuk mencari bantuan, meminta pertolongan. Sementara itu, orang tua Dan dan Emma yang panik mendengar berita hilangnya anak mereka memutuskan untuk pergi ke Trinidad mencari anak mereka. Walaupun saat itu penerbangan sangat sulit dikarenakan oleh faktor cuaca yang kurang baik. Cerita berpindah ke pulau tempat Dan dan Emma berada. Mereka telah berjalan cukup jauh memasuki rimbunan semak berlukar dan perpohonan yang ada di pulau tersebut. Sambil berjalan, Dan dan Emma yang berbeda karakter sering melakukan perdebatan. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah sumber air terjun yang sangat indah. Take a picture. We're already in enough trouble. We gotta keep going. We gotta find a hotel. See, this is why I don't hang out with people. Mereka pun melanjutkan perjalanan menyusuri pulau tersebut. Setelah berjalan berjam-jam, akhirnya mereka sampai di sebuah tebing pantai yang tinggi. Saat itulah mereka menyadari kalau pulau tersebut tidak berpenghuni.
Mereka pun memutuskan untuk kembali menuju perahu karet mereka berada. Namun ketika mereka sampai di mana seharusnya perahu karet berada, mereka terkejut luar biasa, ternyata perahu karet itu telah menghilang di bawah arus air laut yang pasang. Kini mereka hanya bisa berjalan menyusuri pantai sambil mencari tempat yang tepat buat mereka beristirahat nanti malam. Mereka berdua hanya bisa berharap pertolongan dari regu penyelamat yang datang mencari mereka. The other said they can try and locate you. Who's they? Aha! Di saat malam hari, Dan membuat api unggun untuk menghangatkan badan mereka. Malam itu mereka berdua tidur beralaskan pasir di bawah rimbunan perpohonan. Keesokan paginya, Dan terbangun dari tidurnya. Ia mencari keberadaan Emma yang tidak ada di dekatnya. Ternyata Emma sedang membuat tulisan SOS di atas pasir pantai. Dan segera mandi melepaskan pakaiannya, hanya menyisakan kolor. Emma hanya bisa menatap canggung tubuh atletis Dan dari belakang. Sementara di kota Trinidad, orang tua Dan dan Emma marah-marah kepada tim SAR di sana. Sudah 2 hari para tim SAR dan para polisi belum berhasil menemukan keberadaan mereka. Sementara Dan dan Emma di pulau sedang membuat gubuk menggunakan ranting dan daun kelapa untuk berlindung dari panas dan hujan serta dinginnya cuaca pantai. Mereka pun saling mengobrol tentang kemana setelah mereka lulus SMA nanti akan melanjutkan kuliah. Dan Emma pun terlihat lebih akrab. Always been where I wanted to go. Welcome. For you. Menjelang siang, mereka mencari makanan yang bisa mereka makan. Mereka beruntung dapat menemukan buah-buahan yang dapat mereka makan di pulau tersebut, yang ditumbuhi oleh perpohonan kelapa dan pohon pisang. There we go. Ah! I cannot eat any more fruit! Tak terasa 12 hari berlalu, Dan dan Emma masih berada di pulau tak berpenghuni itu. Saat itu Dan sudah tidur siang di gubuk mereka. Tanpa sengaja ia memeluk Emma yang juga berbaring di sampingnya. Emma hanya diam membiarkan tangan Dan memeluknya dengan gugup. Sementara orang tua Emma yang terlihat kecewa setelah menonton berita tentang keputusan pihak berwenang dalam pencarian anak mereka yang belum ditemukan. Matanya basah menangis sedih, ia berjanji akan terus melakukan pencarian sendiri walaupun tanpa bantuan dari pemerintah. Sementara itu Emma mulai merindukan orang tuanya. Dan sedang melakukan kebiasaannya ketika menjelang senja menatap matahari yang tenggelam. I even miss my little sister. You figure it's gone, right? Ketika ia berjalan mendekati gubuk sambil menangis, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebuah kerangka mayat di dekat gubuk mereka. Hal itu membuat Emma sangat ketakutan. Ia takut mereka akan berakhir seperti kerangka mayat itu, dan berusaha menenangkan dan menghibur Emma. Emma pun akhirnya merasa tenang dan secara tiba-tiba Dan mencium bibir Emma yang menawan. Mereka pun saling menikmati hingga berlanjut ke pusreng. Setelah usai, Emma menangis dan Dan juga kaget dengan Emma. Ternyata Emma masih dalam kondisi tersegel alias masih perawan. Keesokan paginya, Emma terbangun dari tidurnya. Ia kebingungan mencari Dan barang-barangnya yang setiap hari selalu saja ada yang hilang. Ia pun mencari Dan yang saat itu sedang menggali tanah untuk menguburkan mayat yang kemarin mereka temukan. You were sleeping. And I woke up and you were nowhere. Do what? Leave me there without saying where you were going. Sempat terjadi percecokan, namun tiba-tiba Emma yang terjatuh ke jurang yang mengakibatkan lututnya berdarah. Listen, please, just give me... Dan pun mengobati luka Emma dan meminta maaf kepada Emma atas kata-katanya tadi. Mereka pun melanjutkannya dengan mandi bersama. Sambil mandi dan menceritakan cerita kelam di masa lalunya yang menyebabkan ibunya meninggal. Perasaan bersalah itulah yang membuat dia sering menutup diri. Emma mencoba meyakinkan kepada Dan kalau kematian ibunya bukanlah kesalahan dirinya. Kini Emma semakin bersimpati dengan Dan. Benih-benih cinta telah tumbuh di antara mereka. She was driving me home from soccer practice. Sementara itu orang tua Emma dan Dan terus melakukan pencarian anak mereka. Walaupun sudah sebulan berlalu dan pemerintah sudah menghentikan pencarian, berbagai usaha telah mereka tempuh dalam melakukan pencarian tersebut. Namun pencarian itu selalu nihil. Pada akhirnya mereka merasa putus asa dan memutuskan untuk kembali serta menghentikan pencarian. Nampak raut kesedihan terpampang di wajah mereka, mengenang nasib anak-anak mereka yang sangat mereka cintai.
Sementara itu, Dan dan Emma yang berada di pulau terasing menjalani kehidupan mereka dengan semakin intim. Mereka saling melengkapi dalam keterasingan di pulau itu. Suatu hari, Dan berjalan di dalam pulau sambil memetik bunga yang banyak tumbuh di pulau itu, dan Emma sedang bersantai di bawah perpohonan. Mereka dikejutkan oleh suara pesawat yang melintas di atas pulau. Dan Emma pun segera berlari menuju gubuk untuk menembakkan flare gun. Namun setibanya di gubuk, Dan tidak menemukan flare gun-nya. Hal itu membuat pesawat berlalu begitu saja dan kesempatan mereka untuk diselamatkan pun hilang. Hilangnya flare gun memicu pertengkaran di antara mereka berdua. Bukan hanya flare gun yang hilang, tapi barang-barang mereka yang lain juga ikut menghilang setiap hari. Kini mereka merasa putus asa untuk bisa berhasil selamat dan kembali pulang ke rumah. There's no one out there, is there? Suatu hari, saat mereka sedang berada di pinggir pantai, mereka mendengar suara aneh yang berasal dari tengah pulau dan merasa penasaran dan memutuskan untuk mencari sumber suara aneh itu. Saat sedang berada di himpunan pohon, Dan dikagetkan oleh kehadiran seekor macan hitam. Tanpa pikir panjang, Dan segera berlari dan macan itu pun segera berlari mengejarnya. Sedangkan Emma sambil berteriak mengejarnya. Ia khawatir dengan keadaan Dan terus berlari akhirnya tersangkut. Macan itu pun segera menerjangnya. Beruntung, Dan berhasil melumpuhkan dan membunuh macan itu dengan sebilah pisau lipat yang ia miliki. Suatu hari saat Dan dan Emma sedang terbaring di bawah pohon, mereka dikejutkan dengan jatuhnya sebuah botol air yang mengenai tubuh Emma, dan disusul barang-barang yang sebelumnya menghilang ikut berjatuhan. Ternyata setelah mereka melihat ke atas, benda-benda tersebut dijatuhkan oleh seekor monyet kecil yang rupanya selama ini mencuri barang-barang mereka termasuk flare gun. What the hell? What did you do that for? We're gonna make the life here, Em. It's gonna be better, I promise. This is not living, this is surviving. Di suatu hari, Dan dan Emma sedang berada di sebuah sungai kecil untuk mencari ikan. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara helikopter yang sedang melintas di atas perpohonan. Dan Emma pun segera berlari menuju bibir pantai. Saat heli itu berada tidak jauh dari mereka, Emma segera menembakkan flare gun untuk meminta pertolongan. Beruntung, sang pilot heli tersebut melihat keberadaan mereka. Mereka pun akhirnya bisa diselamatkan setelah melewati 100 hari lebih berada di pulau tersebut. Cerita berpindah di sebuah bandara. Saat itu orang tua dan teman-temannya Dan dan Emma sedang berkumpul menyambut kedatangan mereka. Senyum kebahagiaan terpampang di wajah mereka atas selamatnya Dan dan Emma setelah 3 bulan lebih menghilang. Kini Dan dan Emma harus berpisah menuju pulang ke rumah mereka masing-masing. Ada raut kesedihan di antara mereka berdua. Setelah menjalani kebersamaan yang panjang di pulau asing yang tak berpenghuni, kini mereka justru merasa asing dan aneh saat menjalani kehidupan mereka ketika mereka pulang ke rumah. Mereka telah menjalani aktivitas sehari-hari dan bersekolah. Namun baik Dan maupun Emma menjalani hari-hari mereka dengan hampa. Mereka tidak bisa seperti dulu saat berada di pulau asing, selalu bersama setiap waktu dan setiap saat. Kini mereka telah memiliki kehidupan dan pergaulan masing-masing. Namun di balik semua kejadian itu, Dan kini telah jauh berubah. Dan yang dulu susah diatur, kini mulai nurut dan akur dengan ayahnya. Ia juga sudah mulai rajin belajar. Suatu malam, Dan dan Emma menghadiri sebuah pesta. Emma yang sudah lama hadir mencari-cari Dan. Ditemani oleh temannya, Emma akhirnya menemukan Dan yang saat itu berada di depan jendela. Nampak Dan berpakaian menggunakan setelan jas berwarna hitam sedang berdiri terpaku di luar jendela, menatap Emma dengan kondisi basah kuyup oleh guyuran air hujan. Emma segera berjalan menuju ke tempat Dan berdiri menunggunya dengan gagah. Mereka pun saling berpelukan dalam kehangatan cinta dan romantisme hujan. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Blue Lagoon The Awakening. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video and until next time.